Juli 2020 hari Sabtu. Gue ada rencana sama teman-teman gue untuk bikin podcast. Ya kayak orang-orang zaman sekarang, kayak Deddy Corbuzier ya kan. Konsepnya adalah kita post podcast virtual karena teman-teman dari Indonesia ya. Emang ini teman-teman baik gue dari zaman kuliah dulu. Kita emang sering ngobrolin banyak hal soal ya macam-macam lah. Nah, gue pikir mungkin kita bisa bikin nih dalam satu scene di video, konsepnya di YouTube gitu ya, podcast gitu. Kita diskusi soal banyak hal lah gitu. Sebenarnya hal yang kayak gini tuh biasa banget kita lakuin dari zaman kuliah sih sebenarnya, nongkrong, hidup, ngobrol, ngalor ngidul gitu. Jadi cuman alih tempat aja gitu. Sekalian selingan bikin video yang baru yang dengan konsep baru. Nggak cuma melulu soal gue, soal kehidupan gue, tapi ada juga video diskusi yang kira-kira mungkin gue harap menginformasi banyak hal ke penonton, ke teman-teman penonton, dan kalau bisa juga edukatif sifatnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke video secara langsung. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Ini masih pagi di Indonesia, sekarang udah jam 4 sore ya. Jam 4 lewat 5. Sorry, setengah 5. Hampir setengah 5. Ini adalah episode pertama podcast di channel gua. Kita lihat sih animo masyarakat gimana. Animo masyarakat. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, gua pengen memperkenalkan teman-teman gua di sini. Kita ada berlima. Iya. Oke, sekarang gua persilakan dulu ke Edith ya. Perkenalkan diri Anda. Halo, nama gue Edithia, tapi gue teman Gareng waktu kuliah, dan selama waktu kuliah dulu gue dipanggilnya Edice. Karena ceritanya kita kan belajar bahasa Belanda. C itu kecil, kecil ya, dipanggilnya Edice ya. Sekarang gue ngajar bahasa Indonesia buat orang asing di salah satu universitas, sama jadi bagian riset dan pengembangan di salah satu website pembelajaran bahasa juga. Mantap. Sekarang kita lanjut ke Rifa. Halo, gue Rifa, sama temennya Gareng juga dari kuliah. Dulu suka dipanggil Riface juga sama Gareng, jadi boleh panggil Riface, panggil Rifa. Sebentar. Gue mau interupsi. Sebenarnya penonton gue di channel tuh nggak tahu gue dipanggil Gareng. Mereka taunya gue Rengga, cuman nggak ada masalah. Maksudnya ya gampang, cuman Rengga, Gareng gitu. Mereka pasti sadar, oh ya udah gitu. Lanjut. Jadi Gareng itu Rengga ya. Jadi kita punya panggilan semua nih. Yoi. Waktu masa kuliah. Nah, gue sekarang sibuk sebagai recruiter. Gue talent scientist di salah satu multinational company, dan pastinya sibuk ngerekrut orang-orang sih. Dan sekarang emang gue lagi sibuknya ngerekrut untuk posisi-posisi yang managerial up ke atas. Gitu. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke Duti. Halo, centil total. Jadi nama gue Elsa, tapi waktu kuliah nih, karena semua teman-teman kuliah gue temannya Rengga juga, which is Gareng, Rengga sama aja. Kita dulu manggil Gareng. Nah, waktu kuliah gue dipanggil Duti. Jadi mungkin dalam video ini ke depannya gue pasti dipanggil Duti. Cuman nama gue Elsa. Oke. Nah, background sama ya kayak mereka juga. Gue juga dari Sastra Belanda UI. Nah, kemudian saat ini sudah sejak sekitar 4 tahun yang lalu, gue sama bareng abang gue itu perusahaan PR milik kami sendiri, yang bergerak di offering jasa public relation, konsultasi komunikasi, dan sebagainya. Mantap. Lanjut, Ajeng. Halo, nama gue Ajeng. Lu kayak mau ketawa sih. Sebenarnya gue punya panggilan. Sebenarnya enggak, gue jadi ingat. Sebenarnya gue punya panggilan khusus dari Gareng waktu pas kuliah, tapi agak-agak perlu disensor, jadi nggak perlu gue omongin. Gue lupa sih panggil gue apa. Ya udah nih, gue juga lupa. Pokoknya itu ya. Jadi, gue inget. Iya. Gue inget. Jadi ya udah. Dan gue nggak tahu itu apa. Gue juga nggak inget. Ini berhubungan sama orang yang dulu pernah deket sama Ajeng soalnya. I see. Ya, itulah ya. Ya, Ajeng banyak ya deketnya. Oke. Gue saat ini bekerja di satu perusahaan yang bergerak di dunia jasa restoran ya, F&B, dan megangnya di branding and marketing, untuk brand-brandnya juga, brand internasional juga. Jadi ya bisa dibilang
apa ya, kayak ya lagi juggling beberapa brand gitu aja sih di posisi marketing gitu. Gue nggak nyangka ya teman-teman gue orang-orang hebat ya ternyata ya. Jangan gitu, lu lebih hebat. Kita semua hari nebeng di podcast lu, Reng. Iya. Itu numpang. Tapi manusia pansos. Tapi manusia tidak ada yang sempurna pastinya. Kesempurnaan hanyalah milik Gareng. Oke. Kalau gitu perkenalan sudah cukup. Thank you banget kawan-kawan. Gue sekarang jadi ngomong-ngomong hari ini adalah topiknya soal bahasa Inggris. Menurut gua teman-teman di Indonesia tuh masih banyak bahasa Indonesianya gue nggak terlalu paham, cuman kayak literasinya tuh kurang gitu soal bahasa Inggris. Mereka kurang bisa memahami bahasa Inggris dan mereka punya mental inlander. Kalau misalnya ada bule datang ke Indonesia kayak hoi mister, itu pengalaman pribadi istri gue lah gitu. Jadi menurut gue mungkin karena mereka nggak kenal budaya orang luar, dan gimana sih caranya untuk mengenal itu ya awal dari bahasa Inggris dulu ya nggak sih? Kayak lu nonton film, oh ternyata mereka kayak gitu, atau lu baca buku, oh ternyata mereka kayak gitu. Sehingga nggak ada gap, dan sehingga in the future lu bisa bilang kayak ya kita semua adalah manusia gitu, sama aja gitu. Nah makanya gue pengen bikin topik yang relate sama kita juga. Dulu kita belajar bahasa waktu di kampus. Topiknya adalah bahasa Inggris sekarang. Jadi kita akan mengebedah banyak hal sih soal bahasa Inggris yang tentunya bakalan relate juga sama penonton. Kalau relate ya gue nggak tahu juga sih, cuman kita diskusi aja gitu. Oke? Nah, poin pertama nih ada apa sih bahasa Inggris buat lo dan fungsinya bahasa Inggris tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari Rifa deh. Gue, bahasa Inggris apa ya? Sebenarnya buat gue sih bahasa Inggris itu alat komunikasi ya. Karena kebetulan gue kerja di perusahaan multinational company, jadi banyak orang non-lokalnya di kantor gue. Jadi mau nggak mau untuk daily conversation-nya kita pakai bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris tuh udah kayak bahasa Indonesia sih, bisa dibilang di kantor gue. Dan karena kantor gue banyak bulenya juga, banyak orang non lokal, yang nggak hanya bule sih, maksudnya intinya orang Asia yang bukan orang asing lah ya, bukan orang Indonesia, itu juga ada di kantor gue. Jadi ketika gue melakukan pekerjaan gue, ya gue harus pakai bahasa Inggris gitu, email-emailan pakai bahasa Inggris, terus interview juga harus pakai bahasa Inggris, karena gue harus make sure juga kan kandidat gue yang masuk kantor gue itu memang bisa bahasa Inggris, karena memang harus bisa, even istilahnya untuk level yang staff biasa pun kita interviewnya pakai bahasa Inggris gitu, karena untuk make sure mereka bisa komunikasi sama yang bule-bulenya kan. Iya, itu betul. Sih buat gue kewajiban lah ya. Iya, itu udah kayak bahasa Indonesia sih menurut gue ya. Udah kayak bahasa asing lagi. Iya, benar-benar. Kalau buat Duti deh, gue sebagai pengusaha itu lebih ke pekerjaan sih, tapi maksudnya untuk pertanyaan kan bahasa Inggris sendiri untuk kita masing-masing ya. Untuk gue pribadi, bahasa Inggris itu sudah gimana caranya gue harus bisa sebaik mungkin berkomunikasi bahasa Inggris sama seperti gue berkomunikasi bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia, maksudnya memang di Indonesia ini bahasa Inggris bukan kayak second language seperti di negara tetangga, misalnya seperti Malaysia atau Singapura yang bahkan sudah jadi first official language. Nah, tapi untuk gue pribadi, dengan pengalaman gue, karena sebelum gue beralih ke dunia usaha, gue memang sempat bekerja 6 tahun di sekolah internasional, full internasional. Dan 6 tahun itu waktu yang sangat cukup buat gue banyak belajar, oh ternyata pentingnya bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris itu penting banget. Dan sejak saat itu gue menekankan kepada diri gue sendiri, gue harus bisa, karena maksudnya harus gimana caranya gue harus tetap latihan gitu, karena ketika setelah gue ngerasain sendiri setelah 6 tahun gue terus keluar dan pindah ke dunia usaha yang lebih banyak ketemu orang lokal ketimbang orang asing, gue ngerasa ya kok gue jadi nggak ada teman latihan lagi, dan gimana caranya gue terus berusaha supaya bahasa Inggris itu tetap kepake segitunya buat gue, dan buat gue penting banget sih gitu. Oke. Tapi basically untuk pekerjaan lu, Dut, sehari-hari lu nggak terlalu banyak pakai bahasa Inggris ya sebenarnya?
untuk yang kalau yang dulu waktu ngajar setiap hari pakai bahasa Inggris, tapi untuk yang sekarang dunia usaha ini mostly lokal sih ya, ketemunya dengan orang lokal juga, maksudnya harus sama orang Indonesia juga. Cuman ada beberapa kali klien gue asing, atau waktu itu gue pernah jadi PR official education fair dari Inggris di Indonesia. Jadi mereka banyak mendatangkan tokoh-tokoh pendidikan dari Inggris, which is saat itu akhirnya gue yang banyak menginterview mereka, karena saat itu maksudnya dianggap yang gue lebih lancar lah daripada rekan-rekan yang lain. Nah itu juga yang bikin gue ngerasa, aduh orang Indonesia tuh harus banget mau belajar latihan bahasa Inggris, karena udah banyak orang asing udah mulai banyak datang gitu ke negara kita. Dan siap nggak siap, kita harus siap. Kita harus ngejar seperti mereka. Ya oke lah, itu dulu orang Inggris, tapi pernah juga gue ketemu misalnya dari waktu itu Singapura, India gitu kan. Nah itu mereka juga bahasa Inggrisnya lancar gitu. Dan mereka Asia juga, maksudnya kenapa mereka bisa kita enggak gitu. Jadi itu betapa di dunia usaha juga gue ngerasa harus bisa gitu bahasa Inggris gitu. Beralih ke Edice, ke seorang pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Abis gue edit lo tega banget lagi. Ini berat nih, serius nih Iya. Berat. Enggak, kalau buat gue bahasa Inggris gimana ya? Karena kan gue ngajar orang asing bahasa Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya gue maksa mereka untuk pakai bahasa Indonesia full di kelas gitu loh. Jadi usahain bener-bener banget nggak pakai bahasa Inggris sebenarnya gitu kan. Oh cuman iya ya? Cuman masalahnya emang kadang-kadang ada orang asing yang gergetan gitu kalau gue misalnya jelasin. Ada tipe-tipe pelajarnya kan beda-beda kan. Nah kalau bahasa Inggris ini ada juga gue pakai akhirnya untuk beberapa kali ngejelasin sesuatu gitu, misalnya translate sesuatu gitu kan, ngobrol after class gitu, misalnya dia masih basic banget, belum lancar bahasa Indonesianya, jadi dia mau nanya jelasin apa ya gue pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi di luar itu ya sebenarnya kan penting banget sih menurut gue ya, sebenarnya semua bahasa ya. Iya sih. Tapi kalau bahasa Inggris, karena kerjaan gue juga berhubungan sama, waktu gue ngelanjutin studi kan ada hubungannya sama kerjaan. Nah, mayoritas tuh buku-buku literatur buat studi gue itu bahasa Inggris sih. Jadinya sangat penting, soalnya kalau misalnya ketinggalan ya itu ngaruh kan buat ngerjain tugas gitu. Jadi, dan sekarang kalau ditambah lagi, sekarang kan semua online kelasnya. Nah, jadi mau nggak mau, gue sama teman-teman gue nyari tahu nih aplikasi apa yang bisa dipakai buat ngajar gitu kan. Nah, kebanyakan kan semua produk-produk berbahasa Inggris gitu kan. Jadi sekarang tambah kelihatan makin kepake lagi gitu selain di kelas. Jadi buat nyari-nyari referensi aplikasi gitu-gitu. Oke. Thank you. Kalau buat gue, ini boleh masuk giliran gue nggak sih? Apa gue moderator aja? Bagaimana? Kalau lu sebagai orang yang udah tinggal di negara lain, justru itu gue pendapat lu bahasa Inggris gimana? Justru gue pengen ngasih tahu bahwa mungkin di Indonesia kayak kita harus banget ngomong bahasa Inggris, harus belajar bahasa Inggris banget karena memang tuntutan pekerjaan segala macam gitu ya. Nah, kalau di tempat gua, menurut pendapat gua, ya bahasa Inggris tuh udah bukan opsi gitu, tapi memang lu nggak bisa kerja kalau nggak bisa bahasa Inggris gitu, nggak bisa bersosialisasi, lu nggak bisa ya apapun lah. Jadi memang bahasa Inggris tuh udah, menurut gue udah satu hal yang kayak bahasa Indonesia, kayak yang Riva bilang tadi, kayak udah kayak bahasa Indonesia, tapi bedanya mungkin kalau Riva masih ada teman-teman kolega-kolega yang orang Indonesia yang kita masih bisa ngomong bahasa Indonesia lah gitu. Tapi kalau gue total nggak ada, emang pure full bahasa Inggris. Dan gue kan pakai bahasa Belanda juga kadang-kadang karena memang pekerjaan gue menuntut itu kadang-kadang ya. Tapi di kantor gue even sama orang Indonesia pun banyak yang pakai bahasa Inggris loh, tetap komunikasinya. Oh gitu. Okay. Jadi makanya kenapa gue bilang udah kayak bahasa Indonesia tuh sebenarnya karena even sesama orang Indonesia pun akhirnya sudah terbiasa pakai bahasa Inggris gitu. Yang beneran kadang-kadang sampai bingung mau bahasa Indonesianya apa, malah mereka lebih nyaman untuk explain-nya tuh pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi itu juga sih, gue juga pernah ngajar di kantor murid gue.
in-house training, dan di kantor itu walaupun orang Indonesia sama orang Indonesia mereka ngomong pakai bahasa Inggris. Bahkan murid gue bingung kadang-kadang kapan gue harus pakai bahasa Indonesia karena gue sama pegawai gue pun pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi ada kewajiban belajar gitu. Iya, tapi buat gue ya, karena gue harus pakai bahasa asing setiap hari gitu. Jadi capek coy lama-lama kayak anjir gue butuh Indonesia ya. Iya, gue butuh ngobrol kalau sama kondisi lo bener-bener lo dipaksa setiap hari harus pakai bahasa Inggris. Iya. Untuk komplain aja, untuk bahkan mungkin kalau lo mau ngomong kasar aja pasti pakai bahasa Inggris, ya nggak? Iya, makanya gue misalnya kita lagi diskusi apa di kantor terus kesel sama satu hal gitu. Kan lu nggak mungkin ngomong anjing kan, lu pasti ngomongnya shit. Kayak tetap aja nggak masuk ke hati gitu. Gue lebih enak ngomong anjing gitu, kayak anjing nih gitu kan, kesel. Berasa bahwa gue puas udah ngomong kasar. Tapi kalau shit, apa sih? Gue nggak dapat apa-apa gitu, nggak ada rasanya. Cuman ya itu. Kadang-kadang gue pengen nanya itu sih, Reng, sama lo, maksudnya sebagai orang yang memang udah tinggal di luar negeri dan bahasa Inggris sudah wajib harus bisa. Ketika ada hal ya, misalnya lo lagi kesel atau lagi sedih atau lo mau mengungkapkan sesuatu yang cukup emosional, dan itu kalau di bahasa Indonesia rasa bahasanya dapat banget. Tapi ketika lo ngomong itu bahasa Inggris, jadi aduh rasanya nggak dapet nih. Jadi standar pasti aja. Pernah dong kayak gitu, karena gue aja pernah kadang-kadang, aduh gue mau ngomong ini, tapi kok emosinya nggak dapet jadinya. Tapi lo harus gimana caranya, tetap harus ngomong pakai bahasa Inggris kan? Iya benar. Jadi mau nggak mau lo jadi terpaksa ke-push untuk lo bisa mencoba bahasa Inggris dengan lebih baik. Benar apa nggak? Supaya apa yang lo sampaikan benar-benar nyampe. Dalam bahasa asing. Itu kan hal yang nggak gampang loh sebenarnya buat gue sih. Itu sebenarnya salah satu masalah yang besar juga sih ketika lo tinggal di luar negeri. Misalnya dulu jujur waktu gue di Indonesia tuh gue jarang ngomong pakai bahasa Inggris sama orang. Kalau memang perlu ya perlu. Cuman kalau emang enggak, ya ngapain? Gue bukan orang yang doyan gitu berbahasa Inggris. Kayak banyak teman-teman di luar kan yang emang gue suka ngomong bahasa Inggris sama orang lain gitu. Even sama teman-teman orang Indonesia gitu. Cuman kalau gue nggak suka. Gue memang dari kecil bahasa ibu gue bahasa Indonesia. Gue harus ngomong bahasa Indonesia. Paling kode switching aja sih beberapa kata yang nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Gue pakai bahasa Inggris gitu. Nah ketika gue pindah ke Ceko, terus dapat kerja dan mewajibkan gue kayak gitu, jadinya capek gitu. Kayak aduh anjir gue capek pengen ngomong sesuatu sama orang tuh kayak ini nggak bisa ngomong bahasa Indonesia aja apa nih gitu. Ya tapi anyway. Ya pasti kita semua punya masalah kayak gitulah. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja deh ke poin kedua. Ini poin kecil aja sih. Seberapa sering sih lu pakai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari? Apa tadi gue udah nanya ya? Apa belum? Belum nanya sih, tapi akhirnya sudah terjawab mungkin ya. Oh ya udah. Oke, kita skip aja deh ke poin ketiga. Next. Sepede apa sih lo dengan bahasa Inggris lo? Kalau lo disuruh harus apa ya? Kan banyak ya. Ini gue bikin inlining, apa ya bahasa Indonesia inlining, pembukaan dulu. Banyak teman-teman yang secara akademis bahasa Inggrisnya oke. Anggaplah waktu zaman sekolah, kuliah bahasa Inggris oke. Tapi ketika dia harus ngomong, itu PD-nya nggak ada. Jadi AAUU gitu. Gue pun sebenarnya orang yang kayak gitu. Gue karena gue nggak biasa berbahasa Inggris dulu waktu masih hidup di Jakarta ya, di Indonesia. Jadi gue ngerasa kayak gue sebenarnya nggak terlalu pede sama bahasa Inggris gue. Cuman ketika gue harus ngomong, ya itu kan udah bukan bahasa sebagai objek lagi kan, tapi sebagai alat komunikasi. Gimana lu menyampaikan isi kepala? Bukan pilihan gitu, kayak udah harus ngomong meskipun salah atau bener ya bodo amat sebenarnya gitu kan. Nah sekarang coba gue pengen tahu sih sepede apa sih lo dengan bahasa Inggris lo? Edit deh dari pengajar pertama. Pede kan? Ini masalah pede atau enggak kan? Iya, lo sepede apa? Bener atau bagus atau enggak kan? Kalau pede, gue pede-pede aja ngomong. Karena emang kayak terkadang di pekerjaan gue harus ngejelasin pakai bahasa Inggris untuk beberapa orang gitu kan. Jadi ya gue harus pede dong ngejelasinnya gitu. Gue pede-pede aja pakainya sih. Walaupun kalau dibilang pede, tapi kalau dibilang bener atau enggak grammarnya, gue yakin pasti ada yang salah. Ya, Oke, gue sepakat. Ya. Kalau buat Duti? Buat gue hampir sama sih sebenarnya sama Edit. Kalau ditanya pede, ya tentunya, aduh berisik ya. Tentunya dengan berbagai pengalaman yang pernah gue dapat, untuk pede sekarang gue pede. Jauh lebih pede dibanding gue sekitar 6, 7, 8 tahun yang lalu.
level kepedean 80-90% pede. Oke. Terutama untuk casual conversation ya sama Yeah. orang asing itu gue nggak masalah. Tapi memang jujur ya, kalau konteksnya gue harus presentasi atau yang sifatnya formal, PD-nya natural, deg-degan karena ini Yeah. sifatnya formal. Yeah. Urusan Harus persiapan dulu gue, ya. harus persiapan dulu. Tapi kalau untuk yang informal, yang casual gitu, gue pede banget. Tapi kembali lagi, bener apa salahnya? Gue yakin banyak salahnya. Yeah. Tapi gue nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Benar. Karena itu bukan bahasa ibu gue. Dulu Betul. awalnya gue malu, gue salah. Karena gue dulu ada pernah pengalaman waktu gue kerja di sekolah internasional itu, gue baru anak bawang banget, masih muda banget. Tapi karena lo tahu sendiri kan, bacot gue kan gede, gue tukang ngomong. Karena lah gue disuruh jadi MC untuk acara 17 Agustus. Jadi 17 Agustus tapi yang naikin bendera biasa kayak gitu, upacara bendera biasa tapi semuanya orang bule. Iya. Nah, gue jadi MC-nya pakai bahasa Inggris, walaupun sekolahnya waktu itu kan sekolahnya internasionalnya Inggris Belanda. Iya. Tapi kalau untuk acara-acara umum pakainya bahasa Inggris semua. Di situ gue jadi MC, gue harus ngebacot dalam bahasa Inggris, sedangkan waktu itu level bahasa Inggris gue, aduh kalau dibanding sekarang gue masih, aduh malu banget. Nah, tapi gue harus keep going on. Nah, habis itu setelah selesai upacara, prinsipal nanya ke gue, apa sih arti Pancasila buat orang Indonesia? Mati nggak lo? Aduh. Itu pengalaman yang gue nggak pernah bisa lupa sampai sekarang. Itu pertanyaan dalam hati gue, ini prinsip gue, tolong dong ya, lu udah menjebak gue jadi MC, lu nanya pertanyaan aneh-aneh. Itu waktu itu MPKT, Dut, MPKT. Gue masih 23 tahun, tolong ya. Sekarang 32 tahun kebalikannya. Saat itu pengalaman berguna banget karena dalam pikiran gue ngerti banget mau ngomong apa ya. Lu tau lah, masa semua orang Indonesia gue rasa tahu apa artinya sih Pancasila buat orang Indonesia. Iya. Tapi ketika lu harus mentranslate itu ke dalam bahasa Inggris, satu pressure yang lu dapat adalah, duh bahasa Inggrisnya yang benar apa ya? Ini kan tentang ideologi negara, kalau gue salah ngomong kan jadi malu. Satu malu, kedua pressure lebih gede. Tapi saya tuh gue hajar aja, tapi itu pun gue yang bener-bener diem dulu berapa lama, sampai semua orang mukanya tuh, aduh kesian nih anak, ya kejebak pagi-pagi buta, suruh jadi MC. Gue inget banget, tapi gue tetap harus ngomong gitu. Udah sejak itu gue pikir, oke, gue harus banyak belajar bahasa Inggris, dan sekarang lebih pede sih. Iya. Oke, thank you. Sekarang Ajeng. Jang, lu sepede apa? Gue ngeliat Ajeng pede banget sih. Ya, gue juga. Dari dulu. Emang bahasa Inggris mah dulu ya. Enggak. Jadi tuh sebenarnya gue berusaha menempatkan diri gue, ya gue ngomong aja lah, bodo amat mau orang ngomong apa, bahasa Inggris gue bener-bener jelek kayak pronunciation gue kagak British kayak apa. Ya gue sih ngomong aja gitu. Ini memang sering juga malah dapat ujaran atau kayak mungkin apa ya, sindiran apa ya, gue nggak tahu apa sih lo so bahasa Inggris banget gitu. Biasa aja kali ngomong aja, karena gue kadang-kadang ngomongnya pronunciation kayak gitu kan. Kadang-kadang gue tuh suka gini, gue tuh suka kayak di jalan gitu, gue ngeliat tulisan bahasa Inggris gitu, gue suka baca aja gitu, dengan lantang gue baca pakai sosok aksen, sosok apa gitu. Orang kayak gini, sama sih, gue juga kayak gitu sih. Mungkin orang yang nggak tahu gue kayak gitu, tapi ya udahlah, gue bodo amat. Iya gitu. Cara belajar lu gitu ya. Amat lah gitu. Jadi dibilang pede, kayak gue over pede sih. Jadi percaya. Iya. Oke, thank you. Kita lanjut ke Riva sekarang. Gue, sepede apa sih lu? Dulu kebayang nggak sih gue waktu SMA kerjaannya remedial bahasa Inggris. Setiap ulangan. Sumpah gue baru tahu, gue nggak tahu sama sekali. Gue setiap ulangan selalu remedial, terutama bagian listening. Remedial tuh nilai di bawah berapa sih? Kenapa? SKBM-nya dulu berapa? Di bawah berapa? Ya, SKBM-nya di bawah 60, di bawah 70, di bawah 70. Ini UAN SMA ya? SMA. 69. Enggak sih, gue bisa 5, bisa 4. Gue dulu ngaco banget sih bahasa Inggris. Itu gue benci banget dulu bahasa Inggris. Tapi mungkin karena nggak enjoy ya, jadi ya kayak gitu namanya belajar di sekolah. Jadi kayak terpaksa gitu loh, kayak yang penting selesai, yang penting dapat nilai gitu. Karena nggak tahu betapa pentingnya itu. Nah sekarang sih karena udah lebih sadar ya, karena
ketika dulu gue pernah di tempat kerjanya Duty, kan sama tuh di international school juga, gue sempat sebentar. Tapi di situ tersiksa sekali karena gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nggak bisa, bener-bener Itu- Jadi gara-gara itu lu resign. Ketahuan ya sekarang. Setelah berapa tahun gue masuk kelas yang kemudian. backstream. Gue masih bisa ngomong bahasa Belandanya. Pas ditanya sama yang orang Australia, gue mingkem dong, nggak bisa gue. Enggak, itu karena lu terbiasa, ya kita dulu kuliah bahasa Belanda ya, kita kuliah sastra Belanda. Iya, benar. Apakah karena bahasa Belanda atau memang kenapa? Karena nggak pernah pakai bahasa Inggris. Ya karena kan 4 tahun bahasa Belanda terus kan. Kita nggak pernah ngomong bahasa Inggris kan. Jadi kayak udah gue SMA-nya nggak bener bahasa Inggrisnya, kuliah nggak pernah dipakai, gue kerja ketemu sama bule yang harus ngomong bahasa Inggris. Mati lah gue kan. Gitu. Benar-benar. Nah, tapi setelah itu gue kerja di tempat belajar bahasa Inggris. Terpaksa. Lu disebutin nggak namanya? Pip, gitu Ya, kan? pokoknya tempat bahasa Inggris yang orang-orang bilang mahal lah ya. Tahu. Disitulah akhirnya gue terpaksa dan akhirnya terbiasa kan ngomong bahasa Inggris. Setiap hari ngomong bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya ditanya sekarang sepede apa, gue bisa bilang confident gue hampir 100% dengan PD-nya nih gue. Mau menyaingi Ajeng. Ren, kalau tambahan kalau gue relate sama kerjaan gue ketika gue mengencourage murid gue untuk pede aja belajar ngomong bahasa Indonesia, salah nggak apa-apa, yang penting kan ngomong gitu loh. Jadi jadinya jatuhnya ke gue pun ya gue ngomong aja bahasa yang gue bisa gitu kan, bahasa Inggris misalnya atau bahasa Belanda gitu. Iya sih. Iya. Nah, gue kalau misalkan yang kayak tadi gue bilang kan, bahwa gue interview harus pakai bahasa Inggris. Coba kalau gue nggak pede ngomong bahasa Inggris, gimana cara gue interview mereka? Kan dibabat gue sama kandidatnya yang ada, bukannya gue yang bisa menguasai apa namanya conversation itu kan, gitu. Jadi balik lagi pressure kerjaan ya, Cirka. Betul. Tapi akhirnya kadang, maksudnya ini juga bukan berarti sombong atau gimana, tapi akhirnya gue mulai merasa sulit interview pakai bahasa Indonesia jadinya. Gitu, karena benar-benar setiap kali interview udah terbiasa pakai bahasa Inggris kan, karena even switching ke bahasa Indonesia aja malah jadi susah sekarang gitu. Ya. Oke. Akhirnya Cirip belajar bahasa Inggris di tempat itu, geng. Kesimpulannya itu Dit. Tapi jadi nilai SMA terbayarkan. Jadi gue nggak bayar. Kalau Gareng dong. Gareng punya waktu 4 menit, Reng. Iya. Kalau gua, kalau kita boleh flashback ya, dulu waktu gua SD, jadi waktu gua kecil, gua memang sering diajarin bahasa Inggris sama bokap gua. Bokap gua bahasa Inggrisnya cukup baik waktu itu ya. Maksudnya dia tahu lah vocab ini itu, dan dia tahu karena dia sering dengerin musik bahasa Inggris, nonton film segala macam. Sehingga saat SD, gue selalu dapat nilai bagus di bahasa Inggris. Karena memang ada orang yang bisa gue tanya, ini artinya apa, ini gimana gitu. Tapi makin gue tua, anggaplah SMA, gue sama kayak Riva, bahasa Inggris gue berantakan. Karena, lu tahu kan kurikulum tuh semakin susah, pelajaran semakin susah, tapi gue nggak bisa ngikutin gitu. Gue masih ketinggalan di zaman SD gitu. Dan standarnya tinggi kan waktu SMA. Iya, gue masih cuman tahu kayak, this is a chicken. Sampai SMA tuh gue masih tahu gitu-gitu doang gitu. Ketinggalan. Nah, pas kuliah, justru gue belajar bahasa Inggris lebih dalam karena gue comparing sama bahasa Belanda. Asli, gue ngerasa bahasa Belanda gue membantu gue dalam belajar bahasa Inggris. Kayak misalnya, di bahasa Belanda tuh kayak gini. Tapi gue penasaran, kalau di bahasa Inggris tuh gimana sih? Struktur ini gimana sih? Oh ya udah gue pelajarin. Oh ternyata kayak gini. Nah, makanya gue ngerasa ketika gue lulus, gue lebih bisa berbahasa Inggris jauh dibanding gue SMA. Karena gue punya 2 bahasa yang bisa gue compare masing-masing gitu. Gitu. Tapi balik lagi, ketika masih fresh grad, awal-awal memang susah untuk berbahasa Inggris. Karena kita 4 tahun kuliah bahasa Belanda gitu kan. Setiap hari harus pakai bahasa itu. Jadi pas literatur awal-awal. juga jarang ya yang bahasa Inggris ya kita ya. Apa? Buku literatur jarang bahasa Inggris kan. Iya, literatur semua bahasa Belanda kan. Iya. Gitu makanya dan pada akhirnya life adalah proses belajar kan. Kita nggak bisa pakai dari hasil gue lulus kuliah terus bahasa Inggris gue lebih oke terus gue pakai sampai sekarang enggak. Tapi kan setiap hari kita belajar kan. Dari dengerin orang ngomong juga jatuhnya belajar kan gitu. Iya, betul. Nonton film, dengerin musik segala macam gitu sih. Oke, poin selanjutnya adalah
kesulitan yang sering dihadapi dalam berbahasa Inggris dan gimana sih cara lo mengatasinya? Jujur karena memang bahasa Inggris itu kan bukan bahasa ibu kan, jadi pasti ada lah kesulitan-kesulitan. Buat gue pribadi juga banyak di kantor, kayak gue mau ngomong sesuatu, tapi gue nggak tahu bahasa Inggris formalnya apa untuk urusan bisnis gimana. Ya gitu-gitulah pokoknya. Ya. Nah, kira-kira lu ada nggak sih kayak gitu, ada kesulitan terus kalau lu tahu solusinya gimana, lu bisa share juga. Yuk, siapa yang mau mulai bebas? Gimana, Rif? Tabrakan. Tabrakan kagak, nggak ada yang ngomong kayak. Nah, coba gue Duti. pengalaman gue ya. Gue sering banget tuh ngerasain yang namanya maksudnya mengalami kesulitan bahkan sampai saat ini, dan gue rasa berikutnya juga itu bukan kita bukan native. Betul. Yang paling sering adalah mungkin hampir sama seperti Gareng ya. Gue mau ngomong apa tapi bahasa Inggrisnya gue berusaha nyari padanan kata yang tepat. Kalau itu misalnya gue lagi ngerjain terjemahan, itu nggak masalah, kita masih bisa banyak nyari lewat Google terjemahan apa segala macam. Jadi ketika itu komunikasi verbal langsung. Itu gue pertama pasti gue suka gini-gini. Aduh, gue mau ngomong apa lah segitu. Tapi kadang gue menjelaskan langsung ke dia maksud gue dengan bahasa gue dan ternyata dia ngerti. Dan itu juga jadi kesulitan bahasa Inggris untuk gue ada dua, bisa internal, bisa eksternal. Internal adalah ketika ya seperti yang tadi gue cerita, gue mau ngomong kata A tapi cari padanan bahasa Inggris yang tepat tuh butuh waktu di kepala gue. Dan kalau memang itu memungkinkan, jujur sometimes gue masih suka pakai handphone. Gue pakai Google Translate yang aplikasi tapi ya bukan yang website karena kelamaan kan. Gue suka cari kata. Kalau punya banyak waktu lagi, misalnya waktu gue pernah maksudnya pas kalau keluar negeri apa segala macam itu, kalau gue bisa ada waktu untuk googling, gue googling katanya. Sampai saat ini pun gue masih begitu. Kalau ada kata-kata yang gue nggak mau salah paling mentok ya. Nah itu untuk yang internal. Atau gue coba sampaikan dengan bahasa gue, terus gue tanya dia, apa ya katanya bahasa Inggris yang bagus ya? Gue nanya gitu loh pada lawan bicara gue yang orang asing. Oh, gue juga sering kayak gitu. Jadi gue tanyakan, jadi kan kita juga saling belajar gitu. Nah, itu internal. Kalau eksternal, terkadang orang asing lawan bicara kita juga bisa jadi membuat bahasa Inggris blunder loh. Kalau orangnya native, Amerika, Inggris, Australia, masih oke, kita bisa ngerti bahasa dia. Maksudnya bahasa Inggrisnya kita ngerti gitu. Tapi kalau itu orang asing Eropa yang bukan native English, India bos, India. India atau maksudnya yang Asia tuh pun pokoknya yang non native English lah ya. Ya pengalaman gue pasti orang Eropa aja seperti orang Belanda atau orang Perancis atau orang Eropa lain yang non native itu aja kadang-kadang itu aja internal nih. Gue masih suka. Misalnya gue ada kenalan baru dari kenalan teman baru lagi orang Maroko, orang Arab. Ya, which is gue jarang, maksudnya dari negara Arab. Itu juga unik juga. Jadi bahasa Inggrisnya mereka nggak nangkep itu. Maksudnya apa ya? Betul. Kalau udah, menurut gue problem eksternal datang ketika dua non-native English itu ketemu. Maksudnya ngobrol. Itu gue beberapa kali ada pengalaman, begini tuh bahasa Inggrisnya orang dari benua ini. Begini tuh bahasa Inggris, bahasa buat mereka. Sampai pada akhirnya gue sampai mempelajari kenapa sih mereka milih kata bahasa Inggrisnya ini untuk yang bahasa Indonesianya kita kalau di Inggrisin malah B gitu loh. Misalnya itu gue sampai coba cari bahasanya asingnya mereka. Kenapa mereka sampai kadang-kadang nemu pantesan bahasa Inggrisnya mereka pakai kata ini, karena kalau dari bahasa ibunya mereka di Inggrisin ini yang tepat. Gue sampai kadang-kadang suka segitunya. Itu juga gue pernah tuh pengalaman banget. Nah, misalnya kayak bisa ketemu orang Korea, pernah Jepang juga pernah. Itu tuh. Ada yang kenapa pas gue ngomong, lu kok pakai kata ini ya? Terus pas gue cari bahasa Jepangnya, pantesan lu pakai kata ini untuk bahasa Inggris, karena bahasa ibu lu yang itu pakainya. Jadi gue jadi mengartikan 3 bahasa sekaligus, Indonesia, Inggris, sama bahasa Inggris, let's say Jepang. Jadi ketika Inggrisnya gue nggak ketemu, dari Indonesia gue langsung lompat ke Jepang. Gue ketemu jawabannya, that's why lu pilih kata ini. Itu pengalaman yang baru buat gue. Dan itu makin bikin gue, pokoknya kalau lo sama non-native, itu nggak usah takut deh. Sama-sama kita sama-sama belajar. Tapi gue juga punya pengalaman soal itu. Maksudnya gue ada teman deket ya di sini ya. Bukan native juga, orang asing juga.
bukan orang Ceko juga, maksudnya orang imigran juga lah kayak gue. Itu pertama kali gue kenal, itu bahasa Inggrisnya anjir gue nggak nangkep sama sekali. Gue butuh nanya kayak sorry maksud lo apa, sorry. Tapi kayaknya ini salah satu solusi yang bagus, yaitu lu harus banyak nongkrong sama dia supaya lu terbiasa sama gaya ngomongnya dia. Ya Jadi nggak sih? ngerti ya kata-kata yang biasa dipakai. Nah itu juga di kelas kalau misalnya gue ketemu sama murid yang yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu ya maksudnya, tapi berusaha banget untuk nanya pakai bahasa Inggris karena dia tahu gue nggak bisa bahasanya gitu kan. Tapi ya jatuhnya kita pakai bahasa Inggris yang benar-benar sederhana banget buat biar ketemu gitu sih. Terus lama-lama ya kayak Gareng gitu, lama-lama jadi oh maksudnya ini, maksudnya ini gitu kan. Benar. Itu kadang-kadang kita suka sulit ngerti itu karena aksen juga nggak sih? Ya kan? Oh iya pasti. Pasti. Itu dengernya kan susah kan? Benar. Dengernya tuh susah gitu sehingga kita nggak ngerti. Kenapa, Dut? By the way, aksen yang paling susah menurut lo catch apa? Aksen native atau aksen non-native? Aksen both atau maksudnya mau native atau non native nggak masalah. Kalau native buat gue Australia susah sih. Iya, gue setuju. Kalau non native siapa? Australia gue nyaman banget malah. Tapi sepengalaman tergantung biasa, ya. pasti. Tergantung. Murid-murid Australia gue biasa aja sih, masih bisa. Mungkin karena kalian terbiasa menghadapi. Dan mungkin mereka juga memposisikan mereka ngobrol sama orang yang bukan berbahasa Inggris Australia gitu, mungkin ya. Jadi mereka jadi gitu. Gue tuh punya pengalaman di kantor, ada temen gue orang Australia, orang UK. Menurut gue, mereka berdua sama-sama sulit untuk dipahamin. Menurut gue ya. Tapi yang Australia jauh lebih sulit menurut gue. Nggak tahu sih. Gue Australia sih. Ya gue nggak tahu seberapa sering lo komunikasi sama orang Australia. Cuman meskipun udah ngobrol berkali-kali, gue ngerasa masih sulit nangkepnya dibanding orang UK. Meskipun UK juga menurut gue susah ya, kayak mereka banyak aksen-aksen yang beda kan, kayak ngomong O, mereka nggak O tapi terus ya banyak hal lah gitu. Poin selanjutnya adalah gimana sih tanggapan lo terhadap fenomena orang-orang zaman sekarang, ya termasuk kalangan kita ya, milenial ya, yang kalau ngomong tuh sering banget satu kalimat 50% bahasa Indonesia, 50% bahasa Inggris. Maksudnya gue juga sering ngelakuin hal itu dulu ya waktu masih di Jakarta ya. Kalau sekarang nggak mungkin. Cuman makin kesini gue ngerasa kayak gue nggak sebel, cuman kayak lu bisa konsisten gak sih ngomong pakai satu bahasa gitu sih. Nah kalau lu ada yang mau ngebantah gue silakan. Menurut lu gimana? Ngebantah? Enggak sih, gue gak ada niatan bantah orang. Enggak. Bantah tergantung dong. Konteks kalau gue Ya seru. Oke, bentar. Gimana edit. Tergantung konteks. Kalau gue presentasi misalnya seminar atau apa kan nggak mungkin dong gue kode switch, ya kan? Maksud gue kalau untuk situasi seminar gue lebih nyaman pakai bahasa Indonesia full yang formal gitu kan. Jadi menurut gue itu menunjukkan ini loh di akademis gue harus pakai ini gitu kan. Tapi kalau buat teman-teman kadang-kadang ngalir aja sih Ren keluar gitu. Jadi kayak tadi gue ngomong encourage murid gue, keluarlah itu encourage gitu kan. Terus jadi yang cepet ada di tek ya udah dikeluarin gitu. Oke. Ada tanggapan lain nggak? Gue soalnya punya tanggapan seru nih. Kalau gue Rifa. Gue bilang Rifa dulu. Kalau gue sih sebenarnya nggak masalah ya, selama memang bahasa Inggris. Maksudnya ketika kode switchingnya itu tuh dengan bahasa Inggris yang benar ya. Kadang-kadang kan ada bahasa Inggris yang juga mereka ngaco-ngaco juga kan. Asal selama itu benar sih, buat gue nggak ada masalah. Karena ketika lo udah terbiasa pakai bahasa Inggris, akhirnya bahasa Inggris itu kan kayak bahasa Indonesia ya. Jadi keluarnya itu tuh gini. Ketika lo butuh nuansa yang biasanya menggunakan bahasa Inggris, akhirnya lo harus mengeluarkan kata-kata pakai bahasa Inggris supaya feel-nya dapet. Gitu. Ketika lo butuh nuansa yang pakai bahasa Indonesia, ya lo akan pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kadang tuh butuh kayak gitu. Supaya feel-nya dapet tuh keluar kan?
Feel, Feel-nya ya. dapat makan. Gue setuju. Nggak mungkin kan gue bilang supaya rasanya dapat kan nggak enak kan gitu. Iya. Gitu, Coba gitu. Reng, Sama kayak tadi. coba Reng misalnya anak-anak jangan main gawai, enak. Gawai. Main apa? Iya. Gawai itu apa ya? Gawai apa? Gadget. Wah, Oh my meskipun god. Bener. kelas bahasa Indonesia sini. Oke. Ini gue punya tanggapan. Berarti, Gimana, sorry, gimana, Dut, Reng? gue dulu. Ini gue penasaran, bukan penasaran. Gue sebel. Takut lupa. Jadi, takut lupa. Jadi bisa disimpulkan bahwa bahasa Inggris itu udah infiltrate banget ya ke dalam bahasa Indonesia ya. Sehingga lu Iya. banyak melupakan bahasa Indonesia yang sebenarnya apa gitu. Iya nggak sih? Iya. Kayak Iya banget. kayak tadi deh gue bilang menginfiltrate atau gadget atau encourage atau feel. Jadi kayak anjir bahasa Indonesia tuh hampir dilupakan sama orang. Cuman orang nggak pakai bahasa Inggris, nggak juga full pakai bahasa Indonesia itu. Jadi kayak gue takutnya ini akan jadi krisis identitas gitu buat orang-orang. Ya, anak-anak. Dilupakan apa nggak mau cari tahu? Menurut gue nggak dilupakan sih. Cuma balik lebih ke feel aja gitu loh. Kita tetap akan menggunakan kata rasa, tapi di kalimat yang lain gitu. Ketika gue bilang kalimat yang tadi, kalau misalnya gue bilang, iya rasanya beda, agak gimana gitu, kayak nggak dapet beda sama feel. Ketika gue bilang feel-nya beda. Tapi ketika di kalimat lain, gue tetap menggunakan kata rasa. Jadi menurut gue sih bukan terlupakan, lebih ke nuansanya. Lebih mau menekankan pada nuansa dari bahasa itu sendiri gitu. Sehingga menggunakan kata yang beda. Iya sih, dan itu mungkin salah satu efek dari itu ya, penggunaan bahasa asing di tempat-tempat umum. Maksud gue, kita pakai mall, kita pakai plaza. Nah, kita nggak milih kata-kata yang asli bahasa Indonesia untuk tempat-tempat yang terkenal gitu loh. Jadi mungkin secara otomatis kayak orang ada anggapan, oh dengan memakai kata-kata itu jadi lebih wah, plaza jadi terlihat lebih wah gitu kan. Itu ya menurut gue sih. Kalau menurut gue sih ini mungkin ya karena kita hidup dan besar di kota besar Jakarta gitu kan, yang pengaruh bahasa asingnya tuh lebih cepat datang. Kalau tadi kan kalau kata Gareng kan Gareng ada ketakutan nanti bahasa Indonesia ini bisa hilang atau bisa jadi krisis identitas dan sebagainya itu kan. Nah kalau menurut gue pribadi sih ya, karena kita ini sekarang berlima yang lagi bicara ini tumbuh di kota besar. Gue nggak terlalu yakin orang-orang yang hidup di Indonesia belahan pulau lain itu aktif bahasa Inggris gitu. Jadi karena bahasa Indonesia sendiri tetap ada, tapi khusus di kota besar ini udah banyak masuk pengaruh ya dari asing, tidak hanya budayanya, udah pasti masuk bahasanya, gitu kan. Jadi itu yang membuat terus juga ada tren istilah kalau pakai bahasa Inggris mungkin lebih bagus, kedengarannya lebih enak. Kita bisa lihat hampir banyak sekali sekarang orang-orang caption Instagramnya pakai bahasa Inggris, termasuk gue juga. Maksudnya banyak, nah itu juga akibat dari pengaruh gitu, dan itu gue rasa banyak terjadi di kota-kota besar. Jadi kalau menurut gue sih mungkin krisis identitasnya sih nggak hilang, tapi ada unsur budaya baru masuk yang berikut membawa unsur bahasanya juga masuk. Karena gue pernah nonton Netflix itu film Filipin. Gue nggak ngerti Filipin sama sekali, tapi setiap tokohnya itu ngomong dalam satu kalimat dia 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Filipin. Nah itu masalahnya, Filipin itu bahasa keduanya bahasa Inggris. Nah, iya betul. Tapi maksudnya mungkin menurut gue ya suatu saat mungkin Indonesia atau khususnya Jakarta dulu deh yang banyak pengaruh asingnya, mungkin lama-lama bisa jadi kayak gitu. Jadi ketika dalam satu kalimat lu ngomong 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Indonesia, walaupun bahasa Inggris bukan bahasa official kita, tapi pengaruh budayanya masuk tuh lebih kuat gitu. Jadi pengaruh bahasanya juga lebih kuat. Dan kalau gue pribadi sih itu nggak ada masalah. Itu tergantung bagaimana dari pemerintah, khususnya bagian pendidikan. Udah sih, udah ada usahanya. Jadi kalau lu follow Instagram ada salah satu kementerian pendidikan gitu, mereka rutin banget badan bahasa itu ngasih padanan kata, namanya padanan kata ya, padanan kata. Jadi itu apa, gawai sering banget mengedukasi. Cuma masalahnya kan followersnya mungkin tidak sebanyak followers misalnya influencer apa gitu yang sehari-hari memakai bahasa Inggrisnya kode switching gitu. Jadi
Nah, jadi gimana cara bahasa Indonesia nggak hilang, tapi bahasa Inggris tetap bisa masuk. Karena itu juga bentuk suatu kebutuhan gitu kan buat kita gitu sih, Reng. Oke. Menurut gue. Kalau misal dibilang lu suka kesel nggak sih dengar misalnya anak-anak muda zaman sekarang ngomong separuh Inggris, separuh Indonesia apa segala macam, kan banyak tuh suka ada yang kesel atau apa sih so-soan banget nih orang. Tapi kalau gue pribadi sih gue nggak kesel sama sekali. Nggak masalah mereka mau setengah bahasa Inggris, setengah nggak. Kalau gue pribadi nggak kesel sih. Karena memang ini kita mendukung ya, maksudnya background kita, lingkungan kita gitu loh. Kita ada di area yang memang, maksudnya lingkungan yang memang banyak menggunakan bahasa asingnya juga gitu. Makanya buat kita nggak masalah jadinya ketika ada kode switching. Tapi kalau based on my experience kayak itu kode switching lagi kan, itu kalau misalnya orang yang komplain dengan orang yang menggunakan bahasa Inggris, itu biasanya justru karena mereka sendiri nggak pede nggak sih? Karena mereka sendiri tuh nggak bisa berbahasa Inggris, sehingga mereka nggak pede, akhirnya mereka cenderung untuk ngapain sih lo pakai bahasa Inggris gitu loh. Akhirnya cenderung kesel, iya nggak sih? Enggak. Gitu ya? Enggak, enggak. Gue nggak setuju. Oke. Karena bokap gue kayak Gareng. Bokap gue itu pernah tinggal di luar negeri, bahasa Inggrisnya bagus, tapi dia nggak suka orang Indonesia itu ngomong dicampur-campur gitu. Ya mungkin gue dengan kata lain gue seumuran sama bokapnya Edice kali ya. Pemikirannya mateng banget tuh. Mateng banget. Enggak gini, menurut gua ketika ada anak-anak nongkrong nih ya, kayak kita ada lagi nongkrong. Atau orang-orang yang lebih muda kayak ngomong, "Iya lu tau gak sih sini which is iya literally kayak gitu." Lu ngapain gitu? Maksud gua lu konsisten aja dalam satu bahasa yang gimana ya? Gue juga susah juga ngejelasin ya. Pokoknya konsisten aja gitu. Lu ngapain sih pakai which is literally? Maksud gue kalau dua kata itu orang ya. Iya. Maksud gue kalau emang lu mau pakai bahasa Inggris, gunakanlah bahasa Inggris dalam satu kalimat gitu. Jadi nggak yang satu kalimat ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggrisnya kecampur gitu. Jadi satu kalimat lu selesain dulu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terus lanjut pakai bahasa lain gitu. Misalkan menurut gue itu lebih oke dibanding lu harus ngomong dia adalah orang yang gini, which is gue nggak suka, literally gue nggak suka yang kayak gitu, ngapain? Aneh. Mendingan lu bilang dia adalah orang yang kayak begini, yang gue bener-bener nggak suka deh, bener-bener nggak suka. Itu kan enak kan? Gitu. Gimana Ajeng? Coba Ajeng. Soalnya gue nggak pernah pakai yang mana orang itu. Itu dia. Lu nggak mungkin kan pakai which is yang mana. Gitu akhirnya deh. mau ngomong itu lagi belajar kali, lagi belajar. Menarik juga kali ya. Maksudnya menarik juga kenapa kan itu kan bukan yang dia ganti bukan kalimat, dia hanya mengganti kata. Ganti kata, iya. Nah, jadi kenapa cuma kata-kata tertentu itu saja yang menjadi tren? Itu menarik buat dibahas lebih lanjut. Itu dia. Gue sepakat sama lo, Dut. Kenapa kata-kata itu doang? Kita harus gitu. bisa. Iya, bener kan? Kan tadi gue pikir maksud lo itu dalam satu kalimat 50% Inggris, 50% Indonesia. Karena ada orang kayak gitu. Cuma kalau menurut lo bener-bener cuma patahan kata-kata. Iya. Sorry, gue mungkin salah ngomong. Kaitannya tren deh, Reng. Itu yang harus. Ya. Itu udah masuk fenomena sosial, Reng. Dan fenomena kata sosial, itu ya? Ibu dosen itu dia ya nggak sih fenomena ya nggak sih soalnya kalau lo cari artikel tentang bahasa Jaksel pasti yang keluar which is ya gitu. Nah itu akhirnya menjadi bahasa Jaksel gitu kan. Kenapa Jaksel doang, kenapa nggak Jakut, Jakpus, Jakbar? Iya sih, iya. Pakai kan pasti. Tangerang pakai kan Tangerang. Tangerang. Ini Tangerang semua nih tiga atas ini. Bener. Ajeng udah balik. Cuma Jaksel, Tangsel ya. Jang, lo udah balik, Jang. Coba, Jang. Coba tanggapan lo, Jang. Oh iya. Check guys. Oke, mantap. Suara lo mantap. Very good. Oke. Abis record buat tanya provider lo apa ya? Iya. First need. Asik. Apaan sih? Sebut lagi. Itu provider gue. Oh iya. Iya. Jadi terus gimana? Apa nih gue harus menanggapi apa? Ya menanggapi Jadi biasa. kode switch. Alih kode. Tapi perkata yang gue nggak suka, menurut lo gimana?
Ya gini, kalau menurut gua awalnya bisa menerima orang itu sih. Maksudnya kayak ya dia lagi trying too hard. Maksudnya kayak lagi coba-coba nih gitu, pakai switching code. Kan awalnya kan mereka Oh, sebelum nyemplung kan ya cipak-cipuk dulu kan gitu loh. sebelum Maksudnya nyelup Dulu dia ya. lagi anget apa dingin gitu belajar, airnya. Bentar ya ya guys. nyoba-nyobain dulu gitu. Terus lama-lama Iya. kan terbiasa mungkin gitu. Mungkin juga gue sih agak positif juga mikirnya kayak vocab mereka nggak gede, nggak banyak gitu ya. Tapi ketika dia udah kecemplung di lingkungan yang eh, memang suka switching code, mau nggak mau kan dia harus beradaptasi dengan si lingkungan itu dong gitu. Jadi Oke. kayak dia bisanya cuma ngomong which is sama literally ya udahlah itu aja yang dipakai Gua gitu. gue sepakat. Iya Gue iya iya dapat, iya. gue Iya. dapat. Gitu. Terus, terus. Nah, cuman kan lama-kelamaan semakin dia sering bergaul kan, ya pasti vocab dia nambah lah. Apalagi mungkin Mm-mm. gini ya, kalau gue tuh bisa relate juga sama kerjaan gue, di mana gue tuh banyak banyak berkaitan dengan orang-orang yang lingkungannya tuh di selatan pusat gitu. Jadi apa ya, mereka itu ngomongnya tuh sebenarnya switching code-nya tuh asik gitu, nggak yang kayak literally witches gitu. Emang mereka udah advance gitu, yang Ah, emang Kayak dia advance, relate ya iya. kan? Oh ya, Oh kayak iya. kayak apa ya? Kayak switching code-nya tuh nggak cuma per kata, tapi udah per kalimat gitu. Kayak satu kalimat bahasa Inggris, satu kalimat bahasa Indonesia gitu. iya, Yang kalau itu kayak better gitu. menurut gua. Itu ya anak 80. Nah, itu Oke. better. Tapi kan kayak gitu mereka bisa begitu karena terbiasa Ya, ya, switching code juga dan terbiasa denger kan gitu. ya. Jadi ya udah maklumin aja gitu. Iya sih. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman gue sebel aja gitu. Lu ngerti gak sih maksudnya kayak Ya. Ini mereka oke subjektif fine. pendapat. Ini subjektif. Nggak apa-apa fine lo kayak gitu. Tapi gue sebel sama attitude lo yang kayak gitu gitu.